Bayangin lu bikin sebuah game show yang melibatkan 1.000 peserta dan puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu kru yang total hadiahnya adalah $10 juta. Kira-kira nih ya, balik modal nggak lu? Untung nggak lu? Atau penghasilannya berlipat-lipat ganda nggak lu? Jawabannya adalah tidak. Dan ini kira-kira yang diungkapkan sama MrBeast itu sendiri terhadap game show yang baru saja dia buatnya, yaitu Beast Game. MrBeast mengaku kehilangan atau mengalami kerugian ke dalam game show ini. Loh, kok bisa rugi? Kok bisa begitu? Tapi apa beneran rugi atau gimana nih? Jadi sebenarnya lu ngapain dong bikin kayak ginian kalau rugi? Buat yang belum tahu, MrBeast mungkin udah nggak terlalu terdengar di internet ya. Gue sendiri juga kaget gitu. Ya kok MrBeast udah nggak ada kabar, sampai gue cari tahu. Oh, ternyata ada. Cuman gue yang nggak gali informasi dan mungkin kalian masih ngikutin. Yes, MrBeast baru saja menyelesaikan sebuah acara menggelegar terbesarnya, yaitu Beast Game, yang melibatkan 1.000 peserta alias kontestan dan kru yang ratusan ribu. Dan dari show itu aja MrBeast memecahkan banyak world record, seperti kameramen terbanyak, terus ini terbanyak, itu terbanyak, kabel terbanyak, nggak ngerti lah. Banyak banget pokoknya yang dipecahin dari rekor tersebut. Acara ini nggak main-main karena acara ini itu melibatkan hadiah sebesar $10 juta. Yang kalau dirupiahin itu segini. Coba lu hitung kalau wartakjil itu berapa kotak lu borong. Tapi jangan sedih dulu karena itu baru nilainya, bukan biaya produksinya. Karena ternyata biaya produksi yang dihabiskan untuk membuat Beast Game itu ternyata $100 juta. Yang kalau dirupiahin segini. Nah itu kalau lu mau kabur kemana gitu, lu tinggal tunjuk aja kan, tahu-tahu nyampe lu. Dan baru-baru ini di sebuah podcast di The Diary of CEO terungkap bahwa MrBeast ternyata merugi. Dia belum untung atau belum bikin keuntungan atau gimana, tapi intinya MrBeast itu mesti keluar duit lagi untuk game show ini, dan itu bukan dari pihak Amazonnya atau pihak apanya gitu ya, tapi dia sendiri yang nambahin beberapa puluh juta dolar untuk game show-nya. Like when you like flip the coin and it adds another $5 million. But that didn't affect them. I lost a ton of money filming the show, so that came out of my pocket. Really? Yeah, we spent way too much money on it. I lost tens of millions of dollars on that show. Really? Yeah. I mean, MrBeast sendiri mengaku bahwa dia emang sestupid itu gitu untuk ngambil decision, kayak harusnya kan dia mikir dulu atau hitung dulu dan lain-lain, tapi dia kayak merasa kurang, dia merasa kurang perfect, dia merasa kurang pas gitu. Akhirnya dia nggak pakai nunggu lama, langsung mengeluarkan duitnya sendiri untuk menambahin beberapa hal teknis yang menurut dia kurang di game show. Yes, ini game show itu bukan cuman punya MrBeast sendirian, dia kerjasama sama Amazon Prime, yang dimana acaranya ini ditonton cuman bisa di Amazon Prime. Dan dia tuh kayak apa ya, menurut gue tuh ini kejadiannya tuh kayak ya dia gergetan gitu untuk nambahin beberapa aspek, atau kayak ketemu Eureka idea di tempat sehingga dia mesti mengeluarkan duitnya sendiri, yang keluar itu bukan sejuta 2 juta atau puluhan juta, dan tidak dalam rupiah melainkan dalam Amerika dolar, yaitu ya 10 jutaan atau lebih. Dia nggak nyebutin angka nominal tepatnya, tapi kira-kira puluhan juta $. Dan tentu saja hal itu adalah pengeluaran dan bisa jadi kerugian. Tapi di sini statementnya jadi nggak jelas gitu, apakah emang udah kedeklar nih kalau ini acara tuh merugi atau gimana, atau malah nggak ada ruginya, atau malah udah untung, atau malah itu cuman kayak tambahan lu keluar gitu karena udah tahu proyeksi penilaiannya, revenue bakal balik berapa dan yada-yada. Jadi sebenarnya statement MrBeast merugi karena bikin Beast Game ini kurang bisa kita telan mentah-mentah. Karena nyatanya statement yang tadi kalian dengar adalah dia ngeluarin duit tambahan, bukan dia jelas-jelas mesti bayar karena gimana-gimana. Tapi dia yang merasa kurang, dia merasa ada yang gatel, ada yang ganjel, dia mesti tambahin itu. Dan statement ini juga diperkuat dengan bagaimana dia di podcast yang sama gitu, di tempat yang sama, di waktu yang sama, juga ngomongin kalau dia itu nungguin season 2. Dan dia udah ready untuk season 2, tapi katanya dari argumennya dia nungguin si Amazonnya atau si Amazon Prime ini untuk tanda tangan untuk mengiyakan MrBeast season 2. yeah, so well, Amazon, let's get season 2 in the books already. Come on, let's sign a contract. Can't really talk about Jadi apakah MrBeast merugi apa enggak? Gua sih ragu. Ini opini gue dan ini asumsi gue. Menurut gue ini nggak ada ruginya. Apalagi kalau sampai season 2-nya udah ditungguin. Berarti dia mungkin nggak rugi-rugi amat. Mungkin. Atau kita mau definisikan ulang dulu nih, kerugian yang seperti apa. Karena gini, banyak orang itu selalu menilai kerugian dan keuntungan itu dari duit-duitan yang ada gitu, ada nyata gitu. Tapi bisa jadi dia dapat sesuatu yang belum dia rasakan sekarang. Misal kayak saham, yang dimana bentukannya masih surat dan bukan duit yang dia pegang. Atau rights itu apa ya? Intellectual property atau semacam, aduh gue susah ngejelasinnya. Coba gue bantu teman-teman pakai bahasa bayi nih ya. Intinya karena itu Beast Game udah tercipta dan ada duit dia di situ dan itu jadi punya dia gitu. Ini Beast Game ini formulanya, nah itu mungkin ya, cara bikinnya, namanya, logonya dan lain-lainnya itu bisa
multiplies gitu. Bukan multiplies, bisa di license-kan. Aduh, bahasanya terlalu teknis. Kasarnya kalau ada orang mau bikin kayak gitu lagi, orang mesti bayar ke MrBeast. Nah, gitu, ngerti nggak lo? Atau mau pinjem formulanya, atau mau coba turunan produknya gitu, mungkin bikin mini games dan lain-lain gitu. Kurang lebih kasarnya begitu. Jadi bisa jadi dia sekarang merugi, mungkin tidak merugi, tapi keuntungannya nggak cuma dari situ, yang bisa berlipat ganda lainnya. Toh seperti yang tadi kita sudah singgung, bahwa MrBeast siap untuk season 2. Yang dimana gue yakin kalau kalian ngelihat formula MrBeast, dia nggak mungkin bikin acaranya sama, dia pasti mungkin lipat gandakan jadi 2.000 peserta, hadiahnya $20 juta, dan biaya produksinya berarti $200 juta. Itu asumsi gue dari, mungkin teman-teman juga udah ngeliat kebiasaan MrBeast ketika mau bikin video-video berikutnya dari video-video sebelumnya. Peningkatan yang luar biasa, ridiculous. MrBeast sendiri juga sempat ditanya sama podcast ini kalau lu sebenarnya orang kaya nggak sih, atau lu kaya nggak sih, dan segala macem. Dia jawab dengan jawaban yang cukup PR bagus gitu. Are you a billionaire? On paper, yeah. But I mean in my actual bank account, I have less than $1 million. Ditanya lu kaya nggak? Bilioner nggak lu? Iya, tapi di bank gue cuma beberapa puluh juta doang. Loh, terus duit dia selama ini yang kukumpul kemana? Nah, ini gue lagi-lagi bakal jelaskan secara bahasa baik buat teman-teman yang lebih ngerti keuangan, ekonomi, mungkin bisa bantu gue di kolom komentar di bawah ya, dan koreksi kalau gue salah. Jadi udah jadi rahasia umum kalau orang kaya di Amerika itu gajinya $1. Yes, lu gak salah dengar, orang kaya itu gajinya $1. Karena kenapa? Pajak. Jadi kasarnya kalau gaji itu pajaknya besar, jadi orang-orang kaya biasanya nggak ngambil gaji. Terus dia ngambil apa? Dia ngambil dividen alias keuntungan dari saham, atau ya sahamnya itu sendiri. Terus duitnya gimana, no? Ini bahasa bayi lagi ya, lagi-lagi correct me if I'm wrong, tapi ini yang gue pahami bahwa karena saham lu terlalu besar di sebuah perusahaan, lebih baik perusahaan bayarin kebutuhan lu untuk perusahaan tersebut daripada harga saham itu berubah. Jadi intinya MrBeast mungkin gak kaya di bank account, tapi dia kaya di akses dia ke banyak hal, atau ya ketika dia minta apa udah tinggal dikasih, atau ketika dia lagi pengen butuh uang ya dia tarik dividen alias keuntungan perusahaannya. Jadi ya buat yang nggak tahu, orang kaya itu nggak numpuk semua duitnya di rekening banknya. Makanya semua yang dia lakuin bukan berarti menghilang, tapi ditaruh di aset, di ini, di kertas, di saham ini, saham itu, rights ini, rights itu, dan lain-lain. Ya itu bahasa bayinya lagi-lagi ya. Bisa jadi gua salah, bisa jadi gua keliru, correct me if I'm wrong. Tapi intinya menurut gua MrBeast tidak jadi jatuh miskin. Jadi MrBeast tidak gagal, dia tetap kaya. Dia bahkan mungkin makin kaya. Acara dia sukses, mungkin tidak secara finansial, tapi secara aset-aset yang lainnya. Ini semua dibuktikan dari bagaimana dia akan melakukannya lagi, dan dia akan melakukan season 2 segera, dan bahkan udah kayak ngejar pihak Amazonnya untuk segera tanda tangan. Dan kalaupun dia ngerugi juga kayak ya gitu doang. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Dan kalau mau koreksi gue silahkan banget di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini dan kalian mau support gue karena bentar lagi 1 juta, kalau misalnya sebelum April kita 1 juta, kita akan rayakan di Nakama Main. Jadi buruan klik tombol subscribe, dan tolonglah ini 40% orang yang belum subscribe, buruan subscribe. Elah. Dan ya sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue No Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.